Baik, saya juga ada informasi nih terkait dengan penerapan dari PPKM level 4 yang diperpanjang dan sejauh mana juga optimisme pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Saya akan sampaikan dulu ini Mas Dasyat untuk pemirsa IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 hingga tanggal 2 Agustus mendatang. Meski demikian, pada perpanjangan sebelumnya, indeks harga saham gabungan sebenarnya masih mencoba untuk melawan tekanan pasar. Bahkan dalam sepekan, IHSG bertahan di level psikologis antara 6.000 hingga 6.100. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 dari sebelumnya berakhir tanggal 25 Juli menjadi 2 Agustus 2021. Perpanjangan waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Meski pemerintah telah menerapkan dan memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021, namun belum bisa mematahkan daya tahan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks masih mencoba bertahan dalam rentang psikologis 6.000 hingga 6.100. Bahkan IHSG sempat menyentuh level tertinggi dalam 3 bulan, yaitu 6.166,31. Meski pada penutupan akhir pekan lalu terkena aksi ambil untung investor, melemah 0,58% di level 6.101,7. Data perdagangan RTA Bisnis mencatat selama sepekan di tengah upaya pemerintah menurunkan lonjakan kasus positif 19, menunjukkan pergerakan yang positif. Indeks menguat 0,91% dengan rentang level terendah di 6.015,5 hingga level tertinggi 6.166,3. Adapun data perdagangan Bursa Efek Indonesia menyebutkan nilai kapitalisasi pasar bursa dalam sepekan juga meningkat 1,01% menjadi 7.274,774 triliun rupiah. Rata-rata frekuensi harian bursa mengalami peningkatan 9,33% menjadi 1.263.791 transaksi dari sebelumnya 1.155.902 transaksi. Kemudian peningkatan sebesar 5,20% terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa menjadi 11,017 triliun dari sebelumnya 10,472 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata volume transaksi harian bursa juga naik 2,43% menjadi 16,39 miliar saham dari sebelumnya 15,99 miliar saham pada penutupan pekan lalu. Lantas apakah tren pergerakan positif IHSG akan kembali tertahan dengan langkah pemerintah yang memperpanjang kembali durasi penerapan PPKM level 4? Saksikan pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dustin Dana Pramita, ikuti analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Dustin, tadi sudah disampaikan informasi begitu bahwa memang ini diperpanjang sampai dengan 2 Agustus. Tapi kalau kita lihat perlawanan indeks harga saham gabungan sebenarnya masih cukup kuat nih. Bertahan di level-level psikologis yang sempat saya sebutkan 6.000, kemudian 6.100. Nah, ini sebenarnya kalau arah dari pergerakan indeksnya sendiri, apakah trennya juga masih dalam posisi menguat atau sudah mulai konsolidasi nih, Mas Dustin? Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi mungkin pertama saya bahas dari teknikal ya. Kalau dari segi teknikal sebenarnya indeks saat ini sedang menunjukkan adanya potensi kenaikan ya yang akan berlanjut, karena di sini saya lihat level-level psikologis yang sudah dicapai ini sempat ya disentuh beberapa kali, namun belum bisa ditembus ya. Namun dengan adanya katalis yang saya rasa ya dari sisi eksternal cukup baik untuk mendorong penguatan indeks, dan kembali lagi dari sisi teknikal juga mendukung adanya fase bullish untuk indeks harga saham gabungan, saya rasa ada potensi indeks harga saham gabungan akan kembali menembus level psikologisnya lagi ya di sekitaran 6.100 tadi. Oke. Tapi dengan adanya tadi perpanjangan PPKM level 4 ini, tadi Anda katakan juga sebenarnya bisa menekan terhadap pergerakan indeks sendiri, Mas Dustin. Iya, oke, mungkin kalau dari PPKM saya anggap sebagai satu sentimen ya atau risiko yang bisa menghambat penguatan dari indeks. Namun kalau
saya melihat faktor eksternal itu masih cukup kuat ya dengan adanya stance dari Dovish dari the Federal Reserve, kemudian juga data-data ekonomi US yang masih cukup baik, dan terakhir dari data lapangan pekerjaan itu atau mungkin klaim pengangguran mengalami peningkatan, itu berarti memang asumsi dari The Fed sendiri yang menyebutkan bahwa inflasi masih bersifat transitory itu juga mungkin akan terjadi, dan memang ada gitu, benar seperti itu asumsinya. Dan kalau kita lihat ya, memang yang tadi Pak Pras sebutkan, kasus baru dari COVID ini di Indonesia memang sudah melandai deh, dan itu kalau saya lihat juga, dan saya harapkan juga satu tanda ya bahwa penyebaran kasus COVID-19 dengan varian baru di Indonesia ini akan terus melandai, dan mungkin nanti akan kembali turun ya seperti gelombang pertama kemarin. Jadi Betul. saya rasa dengan ada PPKM itu semakin menekan lagi ya penyebaran dari kasus COVID, dan yang tadi saya sebutkan lagi, PPKM saat ini memang sudah ada beberapa pembaruan ya, jadi ada beberapa klasifikasi sektor yang mungkin lebih luas lagi yang diperbolehkan untuk beraktivitas. Seperti Betul. itu, Pak. Ada sedikit memang penyesuaian lagi dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang diberikan begitu ya untuk dunia usaha di tanah air. Tapi kalau kita cermati dari sisi sektor, bicara mengenai perpanjangan adanya PPKM level 4, kemudian juga COVID-19 yang masih menghantui di Indonesia, Anda melihat sektor mana nih yang masih cukup seksi? Apakah lebih kepada lagi-lagi bicara mengenai farmasi, kemudian juga rumah sakit, atau ada sektor lain yang menurut Anda justru menjadi peluang begitu bagi para investor? Ya, mungkin untuk saat ini yang saya lihat sektor komoditas masih cukup menarik ya, walaupun ada beberapa emiten yang sudah mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan. Namun kalau saya lihat dari trennya, dari sisi teknikal, memang itu masih baru dimulai ya untuk tren bullishnya. Jadi saya rasa untuk jangka mungkin pendek atau menengah, saya rasa masih cukup baik ya kalau kita cermati saham-saham sektor komoditas. Kemudian juga ada sektor infrastruktur atau subsektor tower ya, atau infrastruktur telekomunikasi, itu juga saya rasa masih cukup baik dengan adanya tadi rencana dari pemerintah yang ingin kembali mengembangkan teknologi 5G, dan juga hal itu juga bisa dimanfaatkan ya, apalagi untuk emiten-emiten yang memiliki infrastruktur tower telekomunikasi yang memang cukup banyak. Kemudian saya lihat di sini juga ada mungkin salah satunya sektor perkebunan ya, karena memang mungkin itu masih jangka pendek, itu bisa dimanfaatkan juga ya untuk dijadikan watchlist perdagangan. Baik, tapi kalau kita cermati dari sisi sektoral, tadi Anda katakan komoditas tapi lebih ke perkebunan begitu. Apakah memang sudah cukup lagging lama begitu dibandingkan dengan pertambangan khususnya batu bara yang sudah melonjak cukup signifikan? Ya, kalau untuk CPO sendiri, kalau saya lihat memang masih ada ruang ya, walaupun memang secara teknikal pergerakannya memang masih dalam fase bearish. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga ya untuk trading mungkin jangka pendek terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa dilihat juga untuk perkembangan dari harga CPO dan juga nanti kondisi dari India dan juga nanti Malaysia juga ya, karena berhubungan erat kedua negara tersebut. Kemudian kalau untuk komoditas ya, yang tadi saya sebutkan komoditas tadi, saya maksudkan adalah sektor pertambangan ya Pak Pras ya. Oh, maksudnya jadi, pertambangan ya, bukan perkebunan? Iya, jadi tadi saya sebutkan mungkin ada dua ya, untuk komoditas pertambangan dan juga perkebunan. Betul. Itu bisa dimanfaatkan ya, karena memang masih masih memiliki sentimen atau katalis yang cukup positif juga ya untuk harga komoditasnya. Seperti itu. Baik, itu dia dengan kondisi seperti saat ini, kemudian adanya peningkatan permintaan khususnya di China ya untuk batu bara begitu, dan ini menjadi salah satu pendorong kinerja ekspor batu bara Indonesia. Kemudian kita tahu juga dari harga acuan batu bara di Indonesia pun terus mengalami kenaikan begitu Mas Dasto. Iya, betul Pak Pras. Jadi memang khususnya ya untuk sektor batu bara dengan adanya berita yang mungkin cukup terbaru ya, karena mungkin masih dalam range minggu kemarin,
yang menyebutkan bahwa pemerintah China melonggarkan peraturan impornya karena memang di sana sedang permintaannya masih cukup tinggi dan juga persediaan di China sendiri juga sudah terbatas ya. Jadi langkah yang diambil pemerintah China adalah membuka keran impor dan itu salah satunya menjadi satu katalis untuk batu bara Indonesia juga. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai batu bara, adakah emiten-emiten yang Anda bisa rekomendasikan, Mas Dustin, untuk pemirsa begitu kaitannya dengan pergerakan indeks yang hari ini pre-opening sudah menguat kembali begitu? Anda melihat apakah menjadi peluang untuk masuk di sektor pertambangan batu bara? Mungkin untuk hari ini kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk cermati terlebih dahulu ya karena dengan harga yang sudah tinggi saat ini, saya rasa mungkin masih ada peluang para trader untuk memiliki posisi yang lebih baik lagi ya dibandingkan posisi saat ini. Jadi secara jangka menengah kalau saya lihat masih sangat positif untuk pertambangan khususnya batu bara. Namun untuk saat ini bisa dicermati juga dan bisa diharapkan juga para trader ini punya posisi yang lebih baik juga ya, atau mungkin di harga bawah. Berarti sebaiknya buy on weakness saja kalau mencermati dari sektor pertambangan batu bara ya? Betul, Pak Pras. Baik, Mas Dustin, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas ada beberapa emiten update ini, pilihan dari redaksi IDX dan mungkin bisa menjadi pilihan juga bagi investasi, bagi investor maupun trader pasar modal. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.